Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Ratusan warga Bungus, Teluk Kabung, Padang gelar sholat gaib untuk Palestina. 2 pemasok narkoba antar daerah ditangkap polisi di Pariaman. Pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Solok mendapatkan bantuan peralatan. Kamu kata ajaran Islam, ketika saudara kamu. Ratusan warga Bungus, Teluk Kabung, sekitar 20 km dari Kota Padang, Sabtu petang pekan lalu, menggelar salat gaib di halaman Masjid Jami di daerah itu. Salat gaib ini ditujukan bagi warga Palestina yang menjadi korban agresi militer Israel. Usai salat gaib, jemaah membacakan doa kunut. Mereka mendoakan agar warga Palestina bisa terbebas dari penjajahan Yahudi dan sekutunya. Selain salat dan berdoa, kegiatan ini juga diwarnai orasi tentang kekejaman Zionis Israel terhadap warga Muslim Palestina. Sudah banyak yang menjadi korban dan berharap perang segera dihentikan. Warga Bungus juga mengumpulkan donasi untuk Palestina melalui Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Kegiatan yang diikuti berbagai kalangan tersebut berhasil mengumpulkan dana sebanyak 15 juta rupiah dan 1 emas yang setara dengan 2,5 gram. Kita di halaman Masjid Jami Teluk Kabung Utara ini berkumpul bersama melaksanakan sholat gaib dan sholat urus nazilah ya, sebagai upaya kita dari Indonesia untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, tentunya dengan doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantuan yang akan kita kumpulkan hari ini dalam bentuk uang. Dan untuk berapa jumlahnya nanti panitia akan menghitung dulu, dan penyaluran bantuan ini akan kita lalukan bantuan ini melalui Yayasan Rumah Zakat. Alhamdulillah tadi ada yang menitipkan 1 emas yang akan dikirimkan ke Palestina. Nanti kita lihat dulu berapa jumlah nominal uang dari emas itu. Perang yang terjadi di Palestina menarik simpati warga di semua negara, termasuk Indonesia. Salat gaib dan pengumpulan donasi menjadi salah satu partisipasi warga Indonesia membantu perjuangan kemerdekaan kaum Muslim di Palestina. Alfi melaporkan dari Padang. Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pasaman Barat Peduli Palestina berkumpul di depan Masjid Agung Pasaman Barat pada Sabtu pagi pekan lalu. Mereka membawa berbagai atribut seperti poster, spanduk, bendera untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Selain berorasi, warga juga menggelar long march dari depan Masjid Agung menuju Jalan 32, kemudian berputar dan kembali ke Masjid Agung. Selama aksi, berhasil dikumpulkan dana lebih dari 200 juta rupiah. Donasi untuk Palestina yang akan disalurkan melalui rekening MUI. Warga Pasaman Barat mengaku terpanggil ikut menyuarakan kemerdekaan bagi saudara-saudara Muslim di Palestina. Sebelum long march, mereka juga menggelar salat subuh berjamaah dan salat gaib untuk syuhada Palestina yang gugur dalam peperangan. Jadi kami hadir di sini terpanggil nurani kami untuk membuktikan bahwa kami berada di pihak Palestina, berdoa dan berharap semoga Palestina segera merdeka. Setelah itu ada aksi solidaritas, ada penggalangan dana, kemudian alhamdulillah kita lihat animo masyarakat cukup tinggi datang dari berbagai kecamatan di Pasaman Barat ini, dan alhamdulillah diperkirakan
masa yang ada ini berkisar 10 sampai 12.000 orang. Aksi masyarakat ini mendapatkan pengawalan ketat dari personel Polres Pasaman Barat. Aksi berakhir aman dan tertib, dan warga pun membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kita sebagai mahasiswa untuk memperjuangkan Palestina. Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Padang Jumat pekan lalu menggelar aksi unjuk rasa solidaritas untuk Palestina. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Palestina itu mendatangi kantor Dinas Perhubungan Sumatera Barat di Jalan Raden Saleh, Kota Padang. Salah satu tuntutannya, mahasiswa meminta Dinas Perhubungan mencabut izin operasional salah satu ojek dan taksi daring yang beroperasi di Padang. Menurut mahasiswa, operatornya terindikasi berafiliasi dan memberikan donasi kepada Zionis Israel. Selain itu, mahasiswa juga meminta Dishub mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat agar memboikot dan mencopot aplikasi ojek dan taksi daring tersebut di telepon genggamnya. Karena memang nyata-nyata ini terindikasi untuk mendukung Zionis atau Israel gitu, memberikan donasi untuk Israel yang memang sudah mencederai hati kita sebagai umat Muslim, hati kita sebagai umat Islam, karena saudara-saudara kita di Palestina yang berjuang susah payah gitu. Mencabut izin operasional, menyerukan surat edaran kepada masyarakat untuk menguninstall ataupun memboikot agar nantinya aplikasi yang mendukung Israel ini tidak kita kasih ruang atau tidak kasih tempat untuk mendukung Israel. Aksi yang berlangsung secara damai ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Dedi Dian Taulani. Dinas Perhubungan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa ini. Robiham melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Darmasraya bersama polisi dan Satpol PP Jumat pekan lalu menertibkan alat peraga kampanye yang terpasang. Mulai dari baliho berukuran besar yang terpasang di papan-papan reklame, hingga spanduk-spanduk kecil yang terpajang di batang pohon hingga rumah-rumah warga. Penertiban ini dilakukan Bawaslu mengingat masa kampanye belum masuk usai penetapan daftar calon tetap atau DCT oleh KPU. Caleg yang sudah masuk DCT tidak boleh memasang gambar yang berbau ajakan memilih. Misalnya menggunakan kalimat mengajak atau sekadar menempatkan simbol paku atau centang. Petugas mencopot ratusan spanduk dan baliho yang terpasang di sepanjang jalur lintas Sumatera dari perbatasan Sijunjung hingga Sungai Rumbai yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Sebelum penertiban ini, Bawaslu telah mengimbau partai politik untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye tersebut. Dari hasil penelusuran kita bersama tim, kita mendata lebih kurang 375 APK yang ditertibkan, baik berupa baliho, spanduk, stiker ataupun brosur, dan termasuk yang ditempel-tempel di tempat-tempat yang terlarang, misalnya pohon, tiang listrik dan sebagainya. Dan ini belum termasuk yang ditertibkan oleh teman-teman kita dari Panwascam. Alat peraga kampanye baru boleh dipasang dan disebarluaskan setelah masuknya masa kampanye tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024. Setelah tanggal 10 Februari, Bawaslu akan menertibkan kembali hingga pelaksanaan pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.